Tutur Ibrah. Bumi ini pernah menjadi saksi bisu atas sebuah tragedi yang mengguncang langit dan penduduknya. Jauh sebelum peradaban tegak berdiri, kesunyian purba membungkus jagat raya dengan selimut duka. Angin tidak berhembus membawa kabar gembira, melainkan membawa aroma darah pertama yang tumpah di atas tanah yang masih suci. Ketika Habil, sang putra yang taat wafat di tangan saudaranya sendiri, Qabil, Adam dan Hawa merasakan kehampaan yang belum pernah tercipta sebelumnya. Kematian adalah tamu asing yang tak diundang. Untuk pertama kalinya, manusia mengenal arti kehilangan yang abadi. Tanah menyerap darah itu, dan hati orang tua manusia itu retak, kering kerontang dilanda kesedihan yang tak bertepi. Malam demi malam berlalu dalam gulita. Adam alaihissalam menatap langit, mencari jawaban di antara bintang-bintang yang bisu. 5 tahun? 10 tahun? Tidak ada yang tahu pasti berapa lama duka itu bersemayam. Namun, Allah, Zat yang maha menggenggam hati, tidak membiarkan hambanya larut dalam putus asa. Di ujung lorong kesedihan itu, cahaya rahmat mulai menyingsing. Lalu lahirlah dia, seorang putra yang wajahnya memancarkan ketenangan, yang sorot matanya mengingatkan Adam pada hari-hari indah di surga sebelum tergelincir. Ia bukan sekedar bayi biasa. Ia adalah jawaban atas doa-doa panjang di sepertiga malam. Ia adalah hibatullah, sebuah anugerah langsung dari Allah Azza wa Jalla untuk mengobati luka yang menganga. Dengan penuh syukur, Adam menamainya Sheth. Dalam bahasa Ibrani dan Arab kuno, nama ini memiliki makna yang sangat dalam. Sang pengganti. Ia adalah pengganti Habil yang soleh. Ia adalah tunas baru yang tumbuh di pohon kenabian, yang kelak akan menjadi batang yang kokoh bagi seluruh umat manusia. Dari tulang sulbinya, cahaya Muhammad SAW tersimpan rapi. Kemuliaan Sheth tidak berhenti pada nasabnya. Ia terpilih memikul beban wahyu. Dalam sebuah hadits sahih riwayat Ibnu Hibban dari sahabat mulia Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah bersabda bahwa Allah menurunkan 104 suhuf ke muka bumi. Dan tahukah kalian, 50 lembar di antaranya diberikan khusus kepada Nabi Sheth alaihissalam. Beliau adalah manusia pertama yang memegang pena, manusia pertama yang menerima wahyu tertulis setelah Adam. Di dalam lembaran-lembaran itu tertulis hikmah, hukum, dan batasan-batasan Tuhan agar manusia tidak kembali menjadi liar seperti binatang. Ia bukan hanya seorang abdi yang saleh di dalam mihrab, tetapi seorang arsitek peradaban. Sejarah Islam mencatat jejak kakinya yang agung. Ketika Adam wafat, Shethlah yang melanjutkan risalah, memimpin Bani Adam yang mulai menyebar memenuhi lembah-lembah bumi. Diriwayatkan oleh para ahli tafsir, Nabi Sheth adalah sosok yang pertama kali membangun ulang Baitullah, Ka'bah, dengan tanah liat dan bebatuan. Tepat di tempat di mana Adam pernah meletakkan fondasinya. Ia menegakkan kembali kiblat pertama, tempat manusia menundukkan wajah di hadapan Sang Pencipta. Dan lihatlah ke langit. Nabi Sheth pula yang mengajarkan anak cucu Adam membaca tanda-tanda alam. Ia mewariskan ilmu perbintangan, bukan untuk ramalan nasib, melainkan untuk perhitungan waktu, pergantian musim, dan arah mata angin. Ia mengajarkan bahwa alam semesta ini adalah buku yang terbuka bagi mereka yang mau berpikir. Kehidupan manusia purba perlahan berubah di bawah bimbingannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Sheth adalah pelopor yang mengajarkan tata cara berniaga dan menenun pakaian.
Ia mengubah manusia dari sekedar penghuni gua yang berbalut kulit binatang menjadi masyarakat berbudaya yang mengenal kehormatan dan estetika. Sistem keadilan mulai ditegakkan. Hukum-hukum Allah yang tertera dalam 50 suhuf itu menjadi pedoman mutlak. Tidak ada lagi hukum rimba, di mana yang kuat menindas yang lemah. Nabi Syith melarang segala bentuk kezoliman dan kerusakan yang pernah dipelopori oleh Qabil. Namun, ujian keimanan selalu ada. Dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan bahwa manusia saat itu terbelah menjadi dua entitas besar. Kaum pegunungan, pengikut Syith yang menjaga kesucian diri, dan kaum lembah, pengikut Qabil yang tenggelam dalam kesenangan duniawi dan musik-musik yang melalaikan. Malam demi malam, Nabi Syith tak lelah mengingatkan kaumnya. Suaranya lantang membelah kesunyian malam, memperingatkan tentang janji Allah dan bahaya bisikan iblis yang tak pernah tidur. Ia melarang keras umatnya untuk turun ke lembah, melarang percampuran yang akan menodai akidah. Beliau memegang teguh wasiat terakhir Adam. Wahai anakku, janganlah kalian memisahkan diri dari Allah walau sekejap mata. Sebuah wasiat yang dipegang erat dengan cucuran air mata dan keringat perjuangan. Waktu terus berputar tanpa henti. Musim berganti musim, generasi berganti generasi. Nabi Syith memimpin anak cucu Adam hingga usia yang sangat tua. Ia telah menunaikan tugasnya sebagai penjaga wahyu. Dalam Islam, ia adalah nabi yang mulia, mata rantai emas sebelum Nuh. Namun, sejarah memiliki cara unik dalam bercerita. Ribuan kilometer dari tanah Arab, di kepulauan yang hijau dan mistis, nama Syith disebut dengan lidah yang berbeda dan ditempatkan dalam tahta yang tak terduga. Di tanah Jawa, di mana mistisisme dan spiritualitas berakar kuat dalam setiap hembusan nafas alam, sosok Nabi Syith mengalami akulturasi budaya yang luar biasa. Di sini, di tanah para resi dan pujangga, ia dikenal dengan nama Nabi Sis. Bukan sekedar tokoh agama biasa. Dalam naskah-naskah sastra klasik seperti Serat Paramayoga Gubahan Ronggowarsito, Nabi Sis ditempatkan dalam posisi yang sangat sentral dan agung. Ia menjadi jembatan imajiner yang menghubungkan wahyu samawi dengan mitologi kuno Nusantara. Para pujangga Jawa memandang Nabi Sis sebagai leluhur agung yang menurunkan dewa-dewa. Ini adalah sebuah sinkretisme yang berani, sebuah upaya jenius para leluhur untuk mendamaikan ajaran Islam yang baru datang dengan kepercayaan Hindu-Buddha yang telah mendarah daging. Dikisahkan dalam serat tersebut bahwa dari keturunan Nabi Sislah lahir entitas-entitas sakti. Salah satunya adalah Sang Hyang Manikmaya atau yang lebih dikenal sebagai Batara Guru, Raja para Dewa dalam pewayangan. Sebuah narasi yang menempatkan Nabi Islam sebagai kakek moyang para dewa Jawa. Bagi masyarakat Jawa masa lampau, Nabi Sis adalah penghubung kosmis. Ia menyambungkan Nur Muhammad, cahaya kenabian yang suci, dengan dunia pewayangan yang penuh filosofi. Seolah ingin berkata bahwa segala sumber kesaktian dan kebijaksanaan di tanah Jawa bermuara pada satu sumber yang sama, Bani Adam. Ini adalah cara leluhur Jawa memuliakan Islam tanpa harus membuang identitas mereka. Mereka tidak menghancurkan budaya lama, melainkan menenunnya kembali dengan benang akidah yang baru. Menjadikan Nabi Sis sebagai pepunden, sosok yang dihormati melampaui batas-batas teologi. Dalam ajaran kejawen, Nabi Sis dianggap mewarisi ngilmu rasa dan ngilmu sejati. Kecerdasan spiritual tingkat tinggi yang kemudian diturunkan kepada raja-raja Jawa, memberikan legitimasi bahwa penguasa tanah Jawa adalah keturunan orang-orang suci. Lihatlah keraton-keraton Mataram. Legenda menyebutkan
Legitimasi kekuasaan para sultan ditarik garis lurusnya hingga ke Nabi Sis, lalu berujung pada Nabi Adam. Sebuah garis politik dan spiritual yang tak terputus. Tasbih dan wayang, wahyu dan mitos, Nabi Syith dan Nabi Sis, dua sisi mata uang dalam sejarah spiritualitas masyarakat kita, sebuah harmoni yang rumit namun indah. Namun, di balik keindahan budaya ini, kita sebagai insan modern yang berpegang teguh pada kemurnian Al-Quran dan Sunnah harus mampu memilah dengan bijak. Kita harus mendudukkan kisah ini pada tempat yang semestinya. Dalam Islam, batas antara yang hak dan yang mitos itu terang benderang. Kita mengimani Nabi Syith sebagai utusan Allah yang mulia, penerima suhuf, dan anak Adam yang solih. Keimanan kita didasarkan pada dalil, bukan pada dongeng pewayangan. Sedangkan kisah-kisah dalam serat, babat, dan pewayangan adalah kekayaan sastra dan budaya nenek moyang. Kita menghargainya sebagai karya seni adiluhung, sebagai sejarah pemikiran manusia Jawa dalam mencari Tuhan, namun tidak menjadikannya landasan akidah. Satu hal yang pasti dan tak terbantahkan, darah Nabi Syith mengalir dalam diri kita semua. Ketika garis keturunan Qabil dan saudara-saudara lainnya terputus atau binasa dalam air bah Nabi Nuh, garis keturunan Syithlah yang selamat. Nuh adalah keturunannya, Ibrahim adalah keturunannya, Musa, Isa, hingga junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semuanya adalah buah yang ranum dari pohon silsilah Nabi Syith. Kita semua, Bani Adam hari ini, adalah anak-anak Syith. Ia adalah akar tunggang yang menghujam kuat ke bumi, menopang batang peradaban manusia agar tidak rubuh diterpa badai zaman. Tanpa peran dan kesolihannya di masa lalu, mungkin sejarah manusia akan bercerita lain. Mari kita ambil hikmah terbesarnya, bahwa setelah kesedihan yang mendalam, Allah selalu menyiapkan pengganti yang lebih baik. Jika hari ini kita kehilangan sesuatu yang berharga, ingatlah kisah Adam dan Habil. Ingatlah bahwa Allah menyiapkan Syith sebagai pelipur lara. Bahwa peradaban tidak dibangun dengan kekerasan dan pertumpahan darah seperti Qabil, melainkan dibangun dengan ilmu, pena, dan ketaatan seperti Syith. Hidup adalah tentang menjaga amanah langit di muka bumi yang fana ini. Nabi Syith, sang anugerah, mengajarkan kita untuk tidak larut dalam duka masa lalu, melainkan bangkit, berjalan ke depan, dan membangun masa depan dengan cahaya iman. Hanya Allah yang Maha mengetahui segala kebenaran yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab.